Halo guys, jadi di sini saya akan sedikit memberikan informasi yaitu tentang imigrasi itu mengamankan 12 WNA Vietnam diduga menjadi PSK di Indonesia, salah satunya di kota Jakarta Utara. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi itu sendiri itu baru-baru ini tuh menangkap sekitar 12 wanita asal Vietnam yang diduga itu terlibat dalam kasus praktik sebagai pekerja seks komersial atau biasanya itu sering disebut dengan PSK di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara. Penangkapan ini tuh sebenarnya dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024 setelah penyelidikan yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan berdasarkan laporan dari masyarakat itu sendiri. Adapun detail-detail dari kasus tersebut penangkapannya, yang pertama itu ada keterangan mengenai jumlah tarif dari mereka sendiri, yaitu para wanita tersebut itu dilaporkan tuh mematok tarifnya itu sebesar 5,6 juta rupiah untuk 1 kali kencan. Adapun pemeriksaan tentang status hukumnya, yaitu mereka tuh masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan bebas dan visa kunjungan saat kedatangan, namun melanggar ketentuan izin tinggal yang berlaku. Mereka tuh dikenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Oke, baik, tindakan selanjutnya penangkapan ini tuh setelah adanya penangkapan tadi, para wanita tersebut itu akan dideportasikan dan dimasukkan ke dalam daftar-daftar penangkapan selama kurang lebih patokan 2 tahun. Pihak imigrasi itu juga sedang menyelidiki jaringan apa sih ini yang terkait itu lebih luas dengan kasus tersebut ini. Adapun terkait komentar resmi dari pihak-pihak yang berwajib, yaitu Kombes Pol Yuldi Yusman, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan tersebut terhadap warga negara asing guna mencegah pelanggaran serupa dan menjaga keamanan masyarakat kita sendiri. Adapun motif pelaku melakukan kegiatan tersebut beralaskan sebagai ladies companion atau disebut LC di salah satu tempat hiburan. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman mengatakan penindakan ini tuh semuanya itu berawal dari pelaporan yang diterima masyarakat kepada pihak berwajib. Dari laporan tersebut barulah ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan selama kurang lebih tadi yang sudah saya jelaskan 1 bulan. Dari hasil tersebut kemudian baru melakukan penindakan di TKP dan ternyata benar dugaan ditemukan 12 warga asal Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersial. Yuldi itu juga mengungkapkan bahwa 12 warga negara Vietnam tadi itu bisa masuk ke Indonesia itu menggunakan visa kunjungan, baik melalui bebas visa kunjungan atau disebut dengan BVK maupun visa kunjungan saat kedatangan atau yang disebut dengan VKSK dengan alasan wisata. Akhirnya sebanyak 12 warga Vietnam tadi itu pun telah melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu pada bulan Juli tahun 2024 lalu, sejumlah PSK asal Vietnam dan Tiongkok juga tertangkap menjalankan praktik prostitusi. Mereka menawarkan jasanya itu melalui aplikasi kencan online dengan tarif yang jauh lebih tinggi. Petugas dari kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat berhasil mengamankan 6 orang dalam segala aktivitas operasi tersebut. 4 diantaranya adalah warga negara Vietnam, yakni LTNM yang berusia 34 tahun. Adapun namanya yang kedua NTV yang berusia 23 tahun. Adapun PTP 22 tahun dan NTT 18 tahun. Sementara itu ya, seseorang wanita berinisial LK yang berusia 33 tahun berasal dari Tiongkok. Selain itu ada pun seorang pria berinisial FDN yang berperan sebagai mucikari. Dia pun juga turut tertangkap oleh petugas keimigrasian. Usut punya usut, ternyata 12 WNA asal Vietnam tadi yang tinggal di Indonesia, ternyata mereka itu sudah tinggal kurang lebih selama 1 bulan di Indonesia. Untuk pendalaman perkara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sedang melakukan pengembangan untuk mengungkapkan jaringan yang lebih luas. Selain itu, Yudi juga mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam terkait penegakan pidana terhadap ke-12 orang WNA tadi. Baik, mungkin itu saja review singkat konferensi pers yang saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.